Alhamdulillahil qail dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wa ya hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk terus meningkatkan amal ibadah kita yang bertepatan dengan bulan Ramadan ini, yang bisa meningkatkan amal ibadah kita, iman kita, dan kualitas ruhiyah kita dengan wasilah ibadah Jumat ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kelak. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, khatib menyampaikan pesan takwa, karena dengan hanya takwalah kita bisa mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dan hanya dengan takwalah kita bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala hingga kita masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wajib meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan berusaha sekemampuan kita melaksanakan apa-apa yang telah kita dapatkan ilmunya, kita dapatkan kafiyatnya tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan sekuat-kuatnya, sekemampu kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang Ramadan, kebanyakan kita hanya teringat pada puasa saja, hanya teringat pada ibadah taraweh dan membuat banyak tadarus Al-Quran. Padahal sejarah Islam telah mencatat ada peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan, yang merupakan bulan perjuangan dan bulan kemenangan, yaitu adalah peristiwa Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kita bisa membayangkan bahwa pada saat itu jumlah kaum muslimin sekitar 313 orang dengan persenjataan yang seadanya, sangat terbatas. Bahkan satu ekor unta pun bisa dinaiki beberapa orang bergantian karena saking terbatasnya logistik yang dibawa. Dan sementara itu kaum Quraisy dengan jumlah ribuan pasukan dengan berbagai senjata yang lengkap, kuda perang yang lengkap, kemudian logistik lainnya yang bisa menjalankan peperangan kaum Quraisy dengan kaum muslimin. Secara hitungan manusia, mustahil kaum muslimin akan memenangkan pertempuran dengan kaum Quraisy kafir. Namun Rasulullah Muhammad SAW tidak menggantungkan harapannya kepada kekuatan manusia. Beliau mengangkat kedua tangannya ke langit, menengadahkan ke Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
Beliau berdoa, Allahumma intahlik hadihil isabah min ahlil Islam la ta'bud fil ardi. Ya Allah, jika pasukan kecil dari kaum muslimin ini binasa, la ta'bud fil ardi, maka engkau tidak akan disembah di bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran berfirman, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum atillah. Sungguh Allah telah memberi kemenangan di Badar sedangkan kamu dalam keadaan lemah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada Rasulullah dan para sahabatnya di perang Badar bukan karena jumlahnya, bukan karena keterbatasan logistiknya, karena adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian pada hari itu ketika perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, maka pada hari itu dikenal hari itu merupakan hari kemenangan atas kesombongan kaum Quraisy, hari kemenangan atas kesabaran dan kezaliman, dan hari kemenangan kebenaran di atas kebatilan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mencatat hari itu, hari kemenangan itu disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda, hari pembeda antara hak dan yang batil. Karena pada waktu itu terjadi ketimpangan kebaikan dan kejahatan. Kaum Quraisy yang menyiksa kaum muslimin pada waktu di Mekah sehingga kaum muslimin tidak berdaya. Maka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di perang Badar ini dengan kemenangan kaum muslimin. Maka hak dan batil itu sudah jelas. Yang batil, tindakan batil itu adalah kaum Quraisy dan hak itu adalah kaum muslimin. Maka dengan perang Badar ini bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, pada peristiwa perang Badar ini memberikan pelajaran pada kita bahwa kemenangan itu tidak ditentukan dengan kekuatan manusia, tidak ditentukan jumlah kekuatan manusia, tidak ditentukan dengan seberapa logistik yang disediakan, tetapi perang Badar mengingatkan kita bahwa kemenangan itu didapatkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tebal dan kesabaran yang dihadapi oleh kaum muslimin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kemenangan kaum muslimin terhadap kaum Quraisy di perang Badar. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali disaksikan berbagai macam konflik dan peperangan di berbagai wilayah, ketegangan antara negara-negara besar yang kita kenal dengan adidaya antara wilayah di Timur Tengah dan di wilayah Barat. Kita kenal Iran, Amerika, dan Israel yang membuat dunia ini terasa tidak menentu, yang membuat semua orang merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan oleh mereka. Namun di tengah situasi seperti ini, kita harus ingat bahwa bulan Ramadan adalah bulan memperbaiki diri, bulan menghindari permusuhan,
Jika para sahabat berjihad di perang Badar dengan keimanan yang tinggi, dengan keberanian dan fasilitas seadanya, dan kita di bulan Ramadan ini adalah jihad di bulan Ramadan adalah melawan hawa nafsu, menahan amarah, menahan menjaga lisan, memperbanyak sedekah, memperkuat ikhwah Islamiyah, dan memperbanyak tadarus Al-Quran. Dan itulah jihad kita selama bulan Ramadan ini, jihad untuk diri sendiri, jihad memperbaiki ruhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini momentum bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan kaum muslimin yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mengantarkan kemenangan hakikat kita nanti di akhirat kelak. Kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, dengan wasilah Ramadan yang kita laksanakan hari ini. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala, dengan hadirnya Ramadan kepada kita ini mudah-mudahan menjadi langkah kita kepada jalan-jalan lurus untuk memperoleh amal-amal ibadah kita, untuk memperoleh pahala yang lebih tinggi, sehingga kita akan memperoleh kebaikan-kebaikan nanti di akhirat. Dan akhirnya kita dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan kali ini menjadikan kita umat yang lebih kuat imannya, lebih kuat kesabarannya, dan lebih optimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, asyhadu anna